Hai Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisan Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku hanya mau ngobrol sebentar, dan aku hanya mau pamer bunga-bunga yang cantik ini. Ini dari guruku, dari Kori. Terus yang ini dari suamiku tercinta, lihat nih, cantik banget. Cantik kan? Ada merah-merahnya loh ini. Keren banget ya. Jadi bunga-bunga ini semua aku dapatkan karena aku ulang tahun kemarin. Tanggal 20 Juni, umurku 38 tahun. Jadi berarti semalam ya, karena aku semalam ada makan malam di sini sama adik iparku. Dan gak boleh banyak-banyak ngundang juga karena lagi COVID ini. Jadi semoga tahun depan bisa lebih baik lagi lah hari-hari ini sehingga bisa mengadakan acara keluarga atau bagaimana. Yang pasti aku mengucap syukur sama Tuhan Yesus Bapa kita karena kasih setianya sama aku. Sampai hari ini aku dikasih kesempatan hidup, dikasih tambah satu lagi umurku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih terutama untuk kesehatanku Bapa. Engkau begitu sempurna, Engkau begitu baik. Terima kasih ya Bapa. Nggak bisa aku ucapkan dengan kata-kata, aku hanya untuk memujimu seumur hidupku dan menyenangkan hatimu. Biarlah segala apapun yang aku lakukan menjadi kemuliaan hanya untuk namamu, menyenangkan hatimu. Semuanya yang kulakukan walaupun sedikit tapi berdampak untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapa, amin. Jadi hanya itu yang aku harapkan juga, semoga aku bisa dapat kerja lagi. Kemudian aku bisa, pastinya aku bantu adikku. Ada 2 orang yang harus aku bantu. Ya, mereka mempunyai masalah masing-masing, tapi aku akan bantu mereka dan aku pasti yakin Tuhan pasti ikut serta membantu aku, memberikan aku yang terbaik. Kemudian pastinya aku juga ingin pulang ke Indonesia, ketemu keluargaku, dan ya, aku berdoa supaya kasih sayang Tuhan itu memberikan dunia ini kembali pulih, sembuh, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan kita kembali kepada jalan kebenaran juga ya. Semua kita semakin sadar akan kasih Tuhan, dan kita jangan lagi bermalas-malasan untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan ya. Sehingga dengan semua kejadian ini kita juga seperti pencerahan lah buat hati kita masing-masing. Jadi nggak hanya mementingkan diri kita sendiri aja. Jadi kita setidaknya dari yang dulu hanya mementingkan diri sendiri, walaupun kita udah kerja baik, udah lakukan yang baik, ingat seperti perumpamaan tentang seorang pemuda yang dia bekerja keras, dia memang melakukan semuanya, dia lakukan, bahkan dia menghormati orang tuanya. Tapi ketika dia datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, apalagi supaya aku dapat kerajaan sorga itu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dia bilang, katanya hanya 1 anak muda. Semuanya kamu telah lakukan. Artinya dia udah kerja keras. Dia nggak pernah ambil punya orang. Dia pekerja keras untuk dirinya, dia hormati orang tuanya. Artinya dia bukan orang jahat, tapi orang baik. Ketika Tuhan Yesus menjawab pemuda itu, pergilah, juallah harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Tetapi di sini dikatakan, ketika dia dikatakan itu, dia bersedih karena banyak hartanya. Artinya meskipun kita udah kerja keras, meskipun kita udah lakukan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tetapi ketika kita juga diminta untuk membantu orang lain ya, ketika ya pastinya kalau udah keluarga kita bantu semuanya, udah semuanya baik ya keadaannya, dan ketika juga kita harus membantu orang lain, kenapa enggak? Jadi kita jangan juga egois. Aku berusaha, bukan aku juga benar ya, tapi mulai dari sekarang ini aku selalu mengatakan sama adik-adik aku juga, kalau kalian sudah diberkati Tuhan, hendaklah juga kalian memberkati orang lain. Tidak harus kita memberikan materi, tetapi informasi. Apa yang kita punya, kelebihan apa, ya dari pengetahuan kita, share, bagikan. Apa yang kita miliki, kalaupun kita bisa memberi finansial semampu kita, tapi maksudku juga di sini, dengan bukan hanya finansial pun, dengan kita informasi atau jasa kita menolong orang, itu pun sudah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Jadi kita juga harus berdampak positif sama orang. Karena hari-hari sekarang ini kalau kita lihat sedangkan yang perlakuan jahat atau negativity itu juga bisa mempengaruhi orang. Jadi alangkah bijaksananya, alangkah baiknya ketika kita lakukan yang baik juga. Ketika kita lakukan juga sesuatu hal, meskipun hanya dengan senyuman. Contohnya kita ketemu orang, kita senyum ya. Kita ketemu orang, kita membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa segala sesuatu yang mereka gak jumpai dari orang. Tapi kita berikan itu karena kemuliaan Tuhan, karena hidup kita ini udah dipenuhi oleh Tuhan. Ingat kalau kalian nonton semua di video-videoku di Wonderland bersama Yesus Forever, itu bagaimana aku membaca firman Tuhan, bercerita tentang dari kisah Alkitab ya, dari pengajaran Yesus Kristus. Tuhan sudah ajarkan kepada kita di mana kalau kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita ini akan ada tumbuh air-air hidup katanya, dan kita nggak akan haus lagi. Dan satu hal lagi juga, kita nggak akan cemas karena kita udah yakin Tuhan pasti bantu. Kapan Dia kasih, itu kehendaknya Tuhan. Kita harus mengikuti Dia. Dianya maunya seperti apa. Ketika Dia sudah katakan sekarang, nanti, besok, ya kita ikuti. Tapi kita bersiap. Seperti perumpamaan tentang 3 orang hamba. Ketika tuannya pergi ke luar negeri, tuannya memanggil 3 hamba itu. Dia panggil yang satu, dia kasih 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Ketika tuannya kembali, tuannya memanggil ketiga hambanya dan menanyakan apa yang mereka lakukan kepada talenta-talenta yang dia berikan sewaktu dia pergi. Yang pertama hamba itu dia bilang, Tuan, aku telah melipat gandakan talentaku menjadi 10, tadinya 5. Katanya contohnya dia berdagang atau dia melakukan hal-hal yang menguntungkan. Kemudian yang kedua lagi, dia juga membawa jadi 4 talenta. Kemudian dia bilang, aku telah melipat gandakan. Ya, mungkin sama dengan yang 5 itu juga. Dia lipat gandakan. Tetapi yang satu terakhir, dia kasih 1, dia cuma bilang apa? Katanya, ini talentaku tetap 1, karena aku tanam. Hamba yang ketiga itu mengatakan, engkau adalah tuan yang kejam, yang mau mengambil keuntungan dari orang, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Dan pada saat itu Tuhan itu bilang, dia ambil, mintalah talenta itu, dan talenta yang satu itu dia kasih ke yang 5. Kemudian dia bilang, enyalah engkau hambaku yang tidak setia, di sanalah engkau akan pergi ke kegelapan atau ke neraka. Di sana akan ada gertakan gigi. Nah, disitulah tempat orang-orang yang, kalau aku mau bilang, yang nggak dengerin firman Tuhan dan dia nggak mengaplikasikan. Firman Tuhan itu cuman hanya dia dengar tapi dia nggak lakukan. Jadi sangat disayangkan ya. Makanya kita pengikut Kristus ini, anaknya Tuhan, bukan hanya membaca, bukan hanya menerangkan, tetapi kita juga, hendaklah kita juga mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin di ulang tahunku ini, renungan kita untuk saat ini itu aja yang aku mau sampaikan, karena aku sekarang benar-benar sangat diberkati oleh Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Apalagi dengan bunga-bunga ini. Orang-orang yang mencintai kita memberikan yang terbaik buat kita. Beginilah, ketika orang aja kita lakukan yang baik aja, kita diperlakukan seperti ini ya. Diberikan bunga, keindahan. Apalagi kalau kita lakukan yang baik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita selalu menyenangkan hati Dia, kita jangan membuat dosa. Seperti di hari ini juga di videoku yang di Wonderland itu, hari ini katanya, kalian nonton aja silahkan, di mana kebenaran itu memerdekakan. Jadi ketika kita tahu kebenaran itu, ketika kita dibebaskan dari segala dosa-dosa itu, kita menjadi merdeka. Tapi kalau ketika kita tidak mengetahui, tidak mencari kebenaran itu, dan kita menjadi hamba dosa. Dimana kalau udah hamba nggak merdeka. Jadi seumur hidup kita tetap berada di bawah dosa-dosa itu. Sehingga dosa itu miliknya si iblis. Dan dia menyukai kita supaya kita binasa. Nah, kita harus jangan sampai mengiyakan dengan si iblis itu. Mungkin awal-awalnya kita pernah jatuh, tapi jangan sampai jatuh lagi berulang-ulang. Tapi bangkit dan sadari, minta ampun sama Tuhan, karena kita minta ampun sama Tuhan itulah pertobatan, kita menyesali dosa kita, jangan buat lagi, dan
kasih Tuhan menyertai kita ya. Pokoknya kalau kita cari Tuhan itu dengan segenap hati kita berserah diri, percayalah. Seperti aku bilang, contohnya seperti ini. Kita nggak melakukan apapun yang, ya ini bunga ini kan juga dari suamiku. Ini luar biasa cantikku. Memang kalau mau dibilang kehidupan rumah tangga kami nggak yang mulus-mulus. Tetapi ketika dia pun mengingat dan membelikan bunga ini, artinya apa yang aku lakukan dia appreciate ya. Dia berikan yang terbaik juga sama aku gitu. Seperti aku bilang tadi, apalagi Bapak kita, Tuhan kita Yesus Kristus, lakukan kita yang baik. Lebih dari bunga ini kita dapatkan. Lebih dari bunga ini. Sedangkan kita biasa aja, seperti aku ya istrinya kita layani ya, masak kita buatkan sama suami kita. Kita akan mendapatkan bunga secantik ini. Apalagi kita lakukan untuk Yesus Kristus, Tuhan kita, Bapa kita, menyenangkan hatinya, jangan buat dia kecewa ya. Kita tetap tersenyum, kita tetap menebarkan cinta, kita tetap tenang ya, kita tetap membaca firman Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi mungkin di ulang tahunku yang ke-38 ini, aku juga mengucapkan buat suamiku tercinta, thank you for my liver man. Thank you for my lovely man, for my husband, for this mooi bloemen. Thank you buat Corey, dankjewel voor Corey en deze ook. Deze bloemen is mooi. Ya, thank you Corey. Dia guruku yang ngajarin aku bahasa Belanda. Dan thank you juga buat, thank you for the card ya. Aku ambil cardnya. Dari The Handokos, yaitu Kak Rahel dan keluarga. Happy birthday Uli, many blessing and many more years of health and joy and God bless you and family. Ini kartunya. Jadi aku ada dapat dikasih hadiah kado bon seperti ini. Jadi di sini nanti ini semuanya nama-nama, ada Douglas, IC Paris, Casa Only, semuanya ada brand-brand. Jadi kita bisa beli dengan kartu ini. Jadi di sini sudah dikasih kado bon itu. Jadi orang membeli bon ini diisi uang sama mereka. Nanti kita bisa cek nanti dari websitenya ini berapa. Kemudian kita akan belanja pakai kartu ini. Thank you Kak Rahel, The Handokos Family. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan ini ada lagi satu kartunya ini dari... Ini ada satu lagi kartunya dari Happy Birthday. Ini dari gereja ya, dari aku baca 20 Juni 2021. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en nog veel jaren daarna met Gods zegeningen. Namens het lichtpunt. Psalm 52 vers 9. Jadi ini dari lichtpunt. Lichtpunt itu gereja Advent yang ada di Eindhoven, dekat sini. Ya, kurang lebih dekat dari rumahku, yang paling dekat lah gereja itu ya, sekitar 25-30 menit. Jadi aku gerejanya di situ. Terima kasih. Thank you for the card. So itulah dia tadi bincang-bincang kita sedikit. Bagaimana harapanku di ulang tahunku yang 38 ini, apa aja rencanaku, apa aja doaku, bagaimana apa aja yang aku pikirkan. Semoga kalian di sana sehat selalu juga. Dan terima kasih terutama juga buat orang-orang tercinta yang sudah memberikan kado-kado ini, dan terutama juga buat kalian yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat aku di Facebook ya, di Instagram atau dimanapun di sosial media yang aku punya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Mungkin aku nggak bisa jawab satu-satu, tapi biarlah Tuhan Yesus yang memberikan berkat buat kalian masing-masing. So thank you so much ya, dankjewel voor alle felicities. For Yuli, my family, my vriendin in Facebook of in Instagram of in andere social media van mij. En God zegen voor jullie ook. En dan fijne dag ook. So thank you for all who is say congratulations with my birthday or happy birthday to me. And then I cannot answer one by one, but I pray for you that you are in healthy and God bless us. Thank you for watching and see you in next video. Houdoe!